Oke. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penyajian data. Nah, di penyajian data ini ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama itu diagram batang, diagram garis, dan diagram lambang. Oke, di sini ada maksud dari penyajian data. Yang pertama yaitu data yang terkumpul sebagai hasil pengamatan harus dipaparkan dalam bentuk yang relatif sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca tanpa mengubah atau mengurangi informasi yang tercakup dalam data tersebut. Yang kedua, umumnya volume data yang dikumpulkan relatif besar sehingga tidak mudah untuk menyimpulkan informasi yang ada dalam keseluruhan data tersebut. Karena itu, diperlukan proses peringkasan sebelum data dapat disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penyajian data itu sendiri. Nah, tujuan penyajian data yaitu menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik, sehingga bermakna sebagai informasi bagi pengambilan keputusan atau kesimpulan. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram pada umumnya penyajian data dalam bentuk gambar akan menjadi lebih menarik dan siswa tidak akan cepat bosan untuk mempelajarinya. Nah, penyajian data terdapat beberapa bentuk. Yang pertama diagram batang, diagram garis, dan piktogram atau diagram lambang. Diagram batang. Diagram batang yang dimaksud di sini adalah penyajian data secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk batang berupa persegi panjang. Di sini ada soal daftar data produksi buah-buahan di Indonesia tahun 2001 dengan pembulatan ke puluhan ribu terdekat. Buatlah diagram tersebut ke diagram batang. Datanya maksudnya kita ubah ke diagram batang. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya diagram batangnya. Oke, next ya. Nah, diagram garis. Diagram garis di sini adalah statistik yang disajikan dalam bentuk garis lurus. Diagram ini biasanya menyajikan data yang didapatkan berdasarkan waktu pengamatan yang berbeda-beda secara urut. Kita lanjut ke soal ya. Nah, data tersebut akan kita ubah ke diagram garis. Di sini ada data produksi kayu lapis di Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2003 dengan pembulatan ke ratus ribuan. Boleh dilihat ya jumlah produksinya di tahun 2000, tahun 2001, di tahun 2002, dan di tahun 2003. Nah, ini ya, jelas banget. Di tahun 2000 ada berapa sampai ke tahun 2003, di sini jelas turun ya. Oke, lanjut. Piktogram atau diagram lambang. Piktogram atau diagram lambang adalah diagram di mana datanya disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda yang sesungguhnya. Nah, lanjut ke soal. Data penjualan brownies di pabrik maju mundur selama 4 tahun. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di tahun 2000 ada 4.000, di tahun 2001 ada 3.000, di tahun 2002 ada 7.000, dan di tahun 2003 ada 9.000. Nah, berarti kesimpulannya di sini naik, turun, naik, terus naik lagi ya. Oke, kita lihat diagramnya. Nah, keterangannya di sini 1 buah brownies ini mewakili 1.000-an brownies. Maaf ya, ini slide-nya salah. Untuk tahun 2000 ada 4.000, untuk tahun 2001 ada 3.000, tahun 2002 ada 7.000, di tahun 2002 ada 7.000, dan di tahun 2003 ada 9.000. Oke. Nah, sekian dan terima kasih ya buat presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran saya boleh diberikan ya. Terima kasih.